itu gue ambil elektro di NUS, National University of Singapore. Habis itu punya kesempatan untuk bikin project satelit. Satelitnya satelit kecil, jadi ukurannya sebesar kotak sepatu aja. Dan harganya sekitar, I would say, 1% dari satelit-satelit besar pada umumnya. Kapan lagi bisa bikin satelit sendiri, bisa diluncurin sendiri. Waktu itu tahun 2015, which is pas banget ketika tahun gue lulus. Dan itu membuat gue juga jadi pengen mendalami bidang satelit, walaupun dari kecil juga nggak pernah kepikiran untuk masuk ke dunia satelit. Sebenarnya yang pertama seru aja dulu sih, dan suka banget. Yang masalah berguna atau enggak, mikirnya belakangan awalnya. Terus jadi akhirnya join di lab yang sama, yaitu yang namanya Satellite Technology and Research Center atau STAR. Di situ gue sempat 3 major projects itu, jadi including satu satelit pertama yang namanya Galaxia, itu diluncurkan tahun 2015. Sampai sekarang masih beroperasi walaupun satelitnya kecil. Terus ada satelit kedua namanya Galaxia 2, itu kita juga punya kendala budget ya, mungkin karena sifatnya riset akademi, mungkin teman-teman juga tahu, baru bisa diluncurkan nanti tahun 2022. Dan sebenarnya pengalaman di researcher aja, jadi gue sempat dapat pengalaman people management juga, karena kita sebagai research engineer full time di sana harus bisa bentuk tim. Memang tim kita kebanyakan untungnya bisa mempekerjakan free labor dalam tanda kutip gitu. Ada anak-anak tingkat keempat, anak-anak master dan PhD, dan dari situ juga mempelajari project management. Jadi bukan cuma people management, tapi juga secara waktu, secara resource, secara uang, budgetnya. Nah, sekitar tahun 2017, which is kira-kira 2 tahunan ya, setelah kerja itu, mulai mikir kayaknya mungkin it's a time to do masters. I mean, it's always something that is in my mind. Juga dari orang tua gue itu generasi pertama yang bisa kuliah. Jadi mereka mendorong gue untuk bisa at least S2 gitu. Jadi makanya itu selalu didorong dari awal. Awalnya sebenarnya pengen kepikiran untuk S2 langsung dari sejak lulus S1. Makanya udah ambil GMAT sejak 2014. GRE. Kalau gue GRE, karena kan STEM ya. Pikirnya GRE, dan waktu itu juga kepikiran ya, MBA kan sekarang udah bisa pakai GRE juga kan. Jadi ya ambil GRE tahun 2014. Jadi begitu tahun 2017 nih, memang udah ada lah GRE. Kenapa sih mau master gitu? Nah, yang pertama gue pikirkan itu ya memang kenapa apa sih skill apa yang kurang dari gue. Selama ini kayak skillnya kebanyakan lebih ke technical. Oke, mungkin ada pengalaman sedikit project management, tapi project management di kampus, di dunia riset, sama di perusahaan itu kan beda total ya. Mungkin dari segi fundraising, dari segi budget management juga. Jadi, so I thought of applying to ini program yang namanya MIT System Design and Management. Itu degree-nya Engineering and Management, dan di sana memang SDM ini menerima orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi engineer as early as kayak 3 years work experience, sampai ada yang bahkan 20 tahun pengalaman kerjanya. Cukup variatif, dan rata-rata yang diterima sebenarnya sih punya pengalaman 7 tahun pengalaman kerja. Jadi sebenarnya pas aku daftar juga nggak pede sih bakal bisa diterima. Itu yang menjadi pengen nanya-nanya lagi. Jadi kan mungkin program kayak gini kayaknya ideal gitu, tapi susah juga. Terus masa sih nggak ada yang mirip-mirip gitu kan? Jadi gue coba cari program-program lain yang mirip. Ternyata nggak ada yang truly sama. Jadi SDM ini dia menggabungkan systems engineering, sistem architecture, project. Di program ini kita boleh ambil elective yang engineering, elective yang di kelas-kelas MBA juga bisa gitu. Paling yang mirip, yang closer to that mungkin kayak antara systems engineering only gitu kan, atau enggak technology management. Terus ada lagi industrial engineering, tapi ya I tried to all that gitu. Jadi yang pertama makanya we have to test our own interest ketika kita apply S2, dan get to know ourselves better dengan cara ya
ngobrol ke current students, ke alumni, banyak baca lagi dan lagi dari websitenya itu, apakah benar-benar ini sesuatu yang kita suka. Dan sebenarnya salah satu yang membantu untuk ngetes apa yang kita suka itu adalah dengan menulis essay tadi sih. Jadi makanya kalau kita bisa tulis essay as early as possible, sebenarnya itu ternyata ada bagusnya juga. There's nothing to lose to apply sih. Jadi makanya waktu aku daftar pun juga nggak kepikiran, udah sampai tahap pada kayak kayaknya ini program yang benar-benar gue suka gitu, gue nggak mau yang lain, fine. Kalau misalnya nggak keterima kali ini ya nggak apa-apa, kita bisa kerja lagi. Kerja dulu, ntar baru apply lagi gitu. Dan terus selama kuliah yaitu memang constant exploring and opening up to new opportunities and challenging biases. Ini penting banget buat gue karena selama gue berkarir di Satellite Technology Research Center itu gue nggak pernah nyoba industri lain. Maka ketika S2 sebenarnya tujuan pertama gue adalah explore industri lain. Jadi self-driving car, terus renewable energy juga, dan yang lain-lain lagi juga gitu. Nah di situ gue coba-coba sebanyak mungkin sih. Tapi sampai akhirnya pun sekitar 1 tahunan kuliah, ternyata gue menyadari bahwa sebenarnya bidang gue itu memang ya satellite engineering, dan di situ banyak banget manfaatnya, di Indonesia juga salah satunya. Dan ini sebenarnya gue masukin konsep ikigai yang gue suka. Itu adalah konsep di mana menyatukan apa yang kita bisa, what you are good at, nah itu dijadiin satu sama what we love, satuin lagi sama what the world needs, sama satuin lagi what we can be paid for. Nah ini PR yang sangat sulit sebenarnya, jujur. Cuma ya gue cukup beruntung. I think I might have found it after going through this stages.